Baiklah, untuk membuat sebuah database, awalnya kita harus mengaktifkan XMPP, yaitu Apache MySQL. Terus bikin database, bikin judulnya di sini. Nama databasenya apa? Di sini saya bikin studio foto. Create. Lalu bikin nama tabelnya apaan? Data sewa. Terus saya langsung menuju ke SQL biasanya di sini. Nah, di sini saya membuat tabel di sini ya. Create table kayak rumus-rumus sebelumnya yang dibikin database, yaitu saya di sini bikin data ID, nama lengkap, nomor KTP, nomor HP, jenis ruangan, waktu sewa, jam masuk, jam selesai. Dan langkah selanjutnya itu bikin koneksi buat si codingan biar bisa kehubung sama database. Di sini saya bikin namanya koneksi.php. Filenya itu ditaruh di XMPP, di headdocs, dan bikin file baru saya. Nanti saya itu bikinnya di file studio foto. Ya, di sini saya menggunakan PHP ya. Di situ saya bikin satu persatu kayak $7.6. $7.6 itu isinya localhost, dan di bawahnya itu username, yaitu biasanya kalau saya mau ke Windows yaitu root, dan passwordnya di sini kosong biasanya di Windows. Juga terakhir DB itu database, itu judul database saya tadi, yaitu bukan judul sih, kayak ya bisa dibilang gitu. Saya bikin namanya studio foto. Dan di sini untuk mempermudah biar agar lebih simpel aja gitu, saya bikin yang baru, bukan yang baru sih, kayak menghubungin yang sama yang di atas, cuman kayak lebih simpel di sini. Di sini saya cuman perlu bikin $con, terserah sih con atau terserah sih namanya di sini. New MySQL, terus bikin yang itu nama variabelnya apa? Localhost, root, sama cuman tanda petik doang, sama studio foto. Jadi kalau udah bikin yang kayak yang baris ke-6 ini, jadi yang baris 2 sampai 5 itu nggak diperluin lagi.
biar lebih simpel doang sih ini mah. Dan di sini saya bikin form di sini ya. Pertama itu di save dulu, biasain nge-save dulu. Bikin satu file dengan koneksi tadi. Sini saya bikin namanya from sewa guys. Jadi yang kita bikin di koneksi yang sebelumnya itu harus ditaruh di baris pertama di form ini. Sebenarnya nggak di form, setiap codingan yang mau kita hubungin ke database, supaya form yang kita bikin ini ada hubungannya sama database. Dan kali ini saya menggunakan metode post dan action. Di sini data yang bakalan saya bikin yaitu nama lengkap, nomor KTP, nomor HP, waktu sewa, jam masuk, jam selesai. Ntar juga ditambahin nama button submit biar lebih enak, lebih baik teman bisa melihat dengan lebih fokus. Dan setelah ini jangan lupa bikin di input labelnya gitu, biar menegaskan bahwa ini buat apa gitu. Di sini bikin satu-satu nama lengkap, biar outputnya kayak gimana di form penyewanya nanti. Di sini nama lengkap, nomor KTP, nomor HP, jenis ruangan, waktu sewa, jam masuk dan selesai. Jangan lupa buat submitnya juga. Maaf sebelumnya saya lupa nge-record. Di sini habis tadi kita sampai di submit, kita bikin codingan PHP di bawah HTML-nya itu. Kita menggunakan if dan isset. Isset ini gunanya buat apa di sini? Seperti contoh isset post submit. Jadi
Dia itu bakalan ngecek misalnya kalau di submit datanya ada apa enggak gitu. Lalu dibikin sampai ke bawah dollar nama sampai dollar selesai itu kayak disamain gitu sama yang di atas namanya. Dan di sini mungkin teman-teman nanya gitu, result di sini buat apa? Ya result itu sebenarnya nggak harus result sih, juga boleh kalimat lain, cuman di sini saya biasa pakai result. Terus dollar count itu buat apa? Dollar count itu kayak menyatakan sama line yang koneksi tadi yang di atas yang udah kita bikin. Di sini query kita insert data dari table database, namanya itu data underscore sewa guys, valuesnya 0 dan isi di sini nama sampai dengan waktu selesai. Di sini kita kenapa tidak masukkan ID, karena di ID kita menggunakan auto increment, maka di database itu bakalan otomatis ngisi ID itu. Dan di sini kita lanjut bikin ke data penyewaan, bikin baru. Jangan lupa terus disertakan yang pertama ini di baris pertama di setiap kelas yang bakalan kita bikin. Di sini kita bikin data penyewaan. Di sini pertama-tama kita bikin tabel dulu. Bikin tabelnya nomor, nama lengkap, nomor KTP, nomor HP, jenis ruangan, waktu sewa, jam masuk dan jam selesai seperti biasa, dan ditambahkan di akhirnya itu ya action, buat kolom action nanti itu buat delete sama update. Dan ketika udah selesai membuat tabel data penyewaan, kita lanjut ke bawah.
ngoding PHP kembali. Sini kita bikin $SQL. Di sini $SQL itu nggak harus $SQL ya teman, cuman karena udah kebiasaan aja gitu. Jadi di sini kita select from, kita milihnya dari tabel database yang udah kita bikin sebelumnya juga, yaitu data underscore sewa guys. Dan juga seperti biasa kita bikin $reset lagi, yaitu ntar kita bikin $reset sama dengan $con. Kenapa $con? Ya seperti tadi, kita harus mengkoneksikan nama yang database biar satu koneksi dia nanti. Lalu di sini saya bakalan menggunakan perulangan, dan kebetulan perulangan yang bakalan saya pakai itu adalah while. Di sini saya juga bakalan menggunakan $row. Dan buat while perulangan yang kita pakai itu buat dari ID sampai ke jam selesai. Perhatikan dengan baik-baik dan jangan lupa dipraktekkan. Di sini kita juga bakalan mengoding PHP lagi, buat bisa menghubungkan antara kelas data sewa sama dengan from data sewa guys yang sebelumnya. Di sini juga kita bakalan pakai ada sedikit codingan HTML.
Di sini juga kita bakalan bikin tabelnya di sini, itu border satu biar berbentuk tabel gitu. Nanti kita juga bakalan ngisi form sewa guysnya gitu, apakah bakalan terisi apa tidak, kita lihat dengan saksama. Selanjutnya kita bikin buat fungsi delete-nya di sini. Seperti biasa kita harus bikin biar ada sambung sama dengan koneksi tadi. Kita copy yang dari koneksi terus dipindahin ke sini biar tersambung. Buat fungsi delete tersendiri kita di sini menggunakan get ya. Di sini update-nya delete ini cukup gampang, paling gampang sih menurut saya. Kita tinggal bikin ini, terus ada juga di database, klik di SQL-nya ada delete di sana, tinggal kopas ke sini aja. Terus di sini kita bikin echo segini, kita sedikit menggunakan script ya di sini JavaScript. Agar data mahasiswa husband, kalau misalnya itu jalan delete-nya ya, ntar bakalan keluar di atas itu. Terus di sini kita menggunakan bukan alert lagi, di sini location dan disambungkan ke data sewa di sini ya. Dan buat nanti di data sewa kita juga bakalan menyambungkan di sana dengan Ahref. Kita bikin delete.php, kita masukkan kelasnya supaya saling terhubung nantinya.
Buat update juga sama. Di baris pertama kita juga masukkan database-nya yang biasa dari koneksi biar saling sinkron gitu. Terus di sini kita tinggal kopas dari from sewa guys. Cuman di belakangnya ditambah inputannya, ditambah value di belakang nanti. Di sini saya juga bakalan menggunakan it set submit seperti yang pertama, kurang lebih seperti itu. Intinya sih belajar aja. Pasti bisa lah ini mah. Seperti biasa saya gini menggunakan if is set submit. Cuman bedanya di sini di SQL-nya itu saya menggunakan fungsi update biar bisa ngupdate data. Dan jangan lupa buat menghubungin di sini ref juga update.php di kelas di fungsi data sewa seperti delete sebelumnya. Dan seperti inilah kurang lebih dari CRUD yang telah saya bikin. Di sini
seperti fungsi delete, update, no. Juga database-nya saling sinkronisasi. Sekian ini video lengkapnya. Selamat mempelajari.